Oke teman-teman, welcome back to my channel Bonpas Tutorial. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dan pengetahuan sedikit saya mengenai bagaimana cara saya itu menulis artikel yang bagus dan rapi, supaya nanti artikel kita itu biar cepat ke indeks oleh Google ya. Karena kan makin tahun algoritma Google itu semakin diupdate ya teman-teman, semakin canggih lah kayak gitu. Bahkan dia mengetahui hasil kopas atau dia bisa seperti meninggalkan jejak dari kopasan kita gitu. Misalnya kita ngambil gambar dari Google gitu atau gambar dari orang lain, link blog itu, blog yang orang lain itu bisa ditinggalkan di gambar itu kayak gitu. Itu saking kerennya gitu kan. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini pembahasan saya adalah artikel baru saya ini, sebuah artikel pembelajaran sih ya kan. Nah, jadi saya akan bahas artikel yang udah saya buat ini. Oke, yang pertama saya akan bahas apa saja yang perlu ditampilkan di dalam artikel itu ya teman-teman. Nah, di sini saya bahas dari toolsnya dulu ya. Yang pertama, saya di dalam artikel itu pasti menerapkan yang namanya ini, heading, subheading, minor heading, paragraf gitu ya. Heading itu di mana? Heading itu adalah judul ya. Tapi permasalahannya teman-teman, permasalahannya nggak semua template blog itu yang menganggap titel ini adalah heading kayak gitu. Makanya ada blog gratisan ya, atau template gratisan maksud saya. Template gratisan itu titel itu dianggap seperti paragraf atau sebagai tulisan biasa aja seperti itu ya. Jadi template saya ini menggunakan ViewMax versi terbaru ya dari Mas Sugeng. Udah otomatis templatenya itu menganggap bahwa titel itu adalah heading. Nah, jadi itu bagus untuk SEO teman-teman. Jadi kalau bisa kalian mencari template kayak ViewMax inilah, saran saya kayak gitu. Jadi disclaimer sebelumnya ya, ini pengetahuan saya, bukan saya ambil dari orang lain kemudian saya cantumkan di sini, enggak. Ini asli dari apa yang saya tahu dan apa yang saya laksanakan kayak gitu. Kemudian saya butuh subheading. Kemudian subheading itu apa? Mana ya? Ini subheading. Subheading itu ini teman-teman. Subheading itu jabaran dari si heading kayak gitu ya. Misalnya judul kita struktur basis data, jabarannya apa kayak gitu, komponen basis data kan kayak gitu. Nah, kemudian minor heading itu di bawah subheading itu kayak gini. Nah, ini dia, sama, minor heading itu adalah jabaran dari si subheading kayak gitu kan. Jadi subheadingnya pengguna dalam basis data, penggunanya apa aja, ada administrator, ada designer, ada programmer, kemudian dijelaskan kayak gitu, ada end user juga kan. Nah, itu dia minor heading. Kemudian ini paragraf teman-teman. Paragraf ini biar dia nggak nempel kali. Misalnya seperti apa ya, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan paragraf nih teman-teman. Kalau misalnya ini paragraf nih, misalnya, ya. Nah, ini dia masih normal. Ini normal keadaannya. Kemudian kita buat ke paragraf. Ntar dulu. Nah, dia kan berjarak tuh. Nah, jadi berjarak dia kan. Dia memberikan space, itu maksud saya paragraf baru kayak gitu, karena udah kita buat dia kemudian paragraf teman-teman. Tapi kalau normal dia gabung gitu ya, ibarat dia masih dalam satu paragraf, jadi kita buatnya itu paragraf baru kayak gitu. Jadi saya itu membuat satu paragraf itu 3 baris kayak gini, kemudian saya enter. Kalau misalnya ada titiknya ya, atau enggak, minimal saya buat 2, kemudian bawahnya kalau nggak ada titiknya ya 4 baris kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya tools yang saya gunakan itu yang perlu dalam artikel adalah ini teman-teman, italic ini saya gunakan kalau saya buat artikel tokoh sejarah gitu kan, tokoh sejarah, kemudian ada apa namanya, ada bahasa asing seperti bahasa Belanda atau bahasa Perancis kayak gitu. Nah, saya tandain kayak gini, fungsinya untuk menandain bahasa asing kayak gitu ya. Saya nggak menggunakan bold ataupun ini underline, ini saya jarang lah, bagi saya jarang. Kemudian tools yang bermanfaat bagi saya adalah ini, insert gambar kayak gitu. Oh, sebelumnya saya perlu juga ini untuk membuatkan backlink ya, backlink di sebuah kalimat ini. Kalau ada yang mau guest post ya teman-teman,
ada orang-orang yang mau expose ke saya, ke artikel saya gratis. Kemudian katanya dari mereka artikel katanya kan ya, kemudian tapi di post di blog saya, tapi kemudian artikel itu saya isi dengan link-link blog mereka kayak gitu. Ini fungsinya ya, kalau ada yang post aja saya pakai ini. Kemudian ini saya pakai ini left kiri ini untuk artikel maksud saya untuk tulisan, semua tulisan saya rata kirikan. Kan ada tuh blok yang rata kanan rata kiri tuh yang justifikasi ini. Nah ini saya nggak pakai ya teman-teman. Saya pakai rata kiri, kemudian rata tengah kayak gitu. Rata tengah itu untuk gambar saya pakai. Kemudian bullet list ini bullet list ini kayak gini teman-teman. Ini penting bagi saya ini penting mempengaruhi. Jadi kalau ada bullet list ini kan semakin terjabarkan dia lagi, jabarkan dari artikel-artikel kita ini, membuat poin-poin pentingnya kayak gitulah. Kemudian ini juga number leads ya. Kemudian ada quote text kayak ini, misalnya kan ada itu kayak tokoh-tokoh sejarah, kemudian ada kata-kata yang berguna atau bermanfaat ya, kayak bermotivasi gitu. Nah kita buat quote textnya ini kayak gini. Caranya itu ya biasa sih kan, kita select lah kan kata-katanya, kemudian kita tekan ini ya. Kalau template saya tampilannya seperti ini teman-teman, quote textnya. Template kan berbeda-beda tuh teman, tapi nah seperti ini ini dia quote text ya. Tapi ada juga teman-teman, tapi ini belum template gratisan aja ya. Template gratisan itu nggak berfungsi ininya, quote textnya dia berfungsi sih, tapi ya gini aja, dia nggak menandakan ini kan ditandain ya, ada kotak, kemudian agak garis, ada miring-miringnya gitu kan teksnya, kemudian ada tanda petik 2, padahal kan nggak ada saya buat ini tanda miring gitu kan. Nah nggak ada saya buat juga petik 2 di sini. Nah ini ditandain dia seperti itu. Untuk template VO Max dia seperti inilah quote-nya, tapi ada template yang nggak berfungsi lah untuk quote textnya, dia seperti paragraf biasa kayak gitu. Jadi itu jangan dipakai ya teman-teman, jangan dipakai. Oke, Ctrl Z ya. Kebetulan artikel saya ini nggak pakai quote text ya. Oke, jadi itu menurut saya yang penting ya di tools yang ini ya kan. Semakin ramai tools yang kalian pakai, yang kalian gunakan itu, maka artikel kalian itu di Google semakin bagus atau semakin, tapi harus rapi juga ya, harus rapi juga strukturnya kayak gitu kan. Jangan kalian pakai semua toolsnya tapi berantakan gitu, amburadul ya kan. Nah, seperti itu. Jadi saya pakai yang itu aja, yang secukupnya seperti itulah. Nah ya lumayan cepat untuk pengindeksan seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk gambar di sini saya pergi ke setting. Kemudian ini alternatif teks atau title teksnya itu saya buat judulnya juga teman-teman. Saya buat judulnya ini, saya copy paste judulnya ke sini. Kemudian untuk ukurannya saya buat Excel. Nah Excel dia ini konsep basis data, biar nanti misalnya seseorang mencari ini ya, mencari judul kita ini ya, mencari judul, ini dia udah keluar dia teman-teman, ini artikel saya udah keluar. Oke, ini karena ada akun ya, makanya cepat dia keluar. Oke, jadi kalau misalnya orang lain mencari judul kita ini, maka blog kita bukan cuma muncul di sini aja teman-teman, dia akan muncul di image juga. Karena apa? Karena kita tandain image kita tadi. Kemudian untuk gambar ini, nah ini kan penjelasan gambarnya, ini penjelasan dari heading 2 ini, sistem manajemen basis data kan seperti itu. Terus dijelaskan di gambar ini kayak gitu kan. Nah saya buat di sini ada apanya, ada captionnya kayak gitu. Saya buat ini captionnya kayak gitulah, penjelasan dari gambar ini. Oke, ini sama juga kayak saya buat judul, kemudian saya buat detailnya kayak gitu ya. Nah di sini kenapa nggak Excel? Karena ini udah besar menurut saya teman-teman. Ini udah besar, dan ini juga gambar dari artikel, bukan gambar. Ini kan gambar pembuka artikel, jadi wajar aja besar kayak pamfletnya seperti itulah, kayak welcome kayak gitu, gambar welcome kayak gitu ya. Nah itu aja teman-teman. Tapi ini karena
gambar saya dapat dikit ya, bahannya dikit, jadi saya maksimalkan itu minimal maksud saya minimal 2 lah gambar di dalam postingan itu teman-teman, paling bagus ya minimal 2. Apalagi kalau gambar itu ada di setiap penjelasan yang kalian buat, misalnya subheading ini di setiap subheading ada gambar, wah itu bagus banget teman-teman, sangat bagus lah, sangat disukai Google. Oke. Selanjutnya kita beralih ke post setting ini teman-teman. Post setting ini saya buatnya seperti ini. Pertama itu label ya kan, label ini kalau di YouTube itu sama kayak apa ya, playlist namanya, kayak playlist, biar misalnya ada pengunjung kita kan mau belajar basis data, ya udah tinggal nyari aja kayak gitu. Misalnya bentar ya, saya buka blog saya dulu, nah ini playlist itu bisa juga kayak ini teman-teman, label ya, label ini basis data gitu. Misalnya orang mau nyari tentang ekonomi, ya udah cari tentang ekonomi di label ekonomi. Itu buat labelnya itu dari mana? Dari sini kayak gitu. Ini basis data mengumpulkan semua artikel yang mengenai dengan basis data kayak gitu. Kemudian untuk linksnya teman-teman, kalian bisa buat custom, kalian sebenarnya bisa buat custom link ya. Buat custom link misalnya kan ini kepanjangan misalnya ya, kepanjangan misalnya sampai sini kan, terus kalian bisa buat custom linknya struktur basis data, udah itu aja. Struktur basis, misalnya seperti ini, struktur basis data di .html kayak gitu. Nah dia akan berubah di sini juga, nah seperti tadi ya. Oke, seperti yang kayak tadi kan, tadi semuanya kayak gini teman-teman. Ini tadi seperti ini. Bentar ya. Oh, kita nah tadi kan dia seperti ini nih semuanya. Bentar ya, seperti ini. Nah ini dia kan, seperti ini dia kepanjangan kan. Kalau misalnya kalian nggak mau kayak gini, ya kalian bisa atur di sini teman-teman. Kalian bisa atur panjang pendeknya artikel kalian di sini kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita pergi ke share description ini. Oh, lokasi dulu teman-teman. Lokasi ini saya buat Indonesia ya. Ini semua artikel saya buat Indonesia teman-teman. Saya cantumkan lokasinya. Mungkin ada beberapa blogger nggak mencantumkan lokasi ya kan, nggak apa sih. Tapi kalau menurut saya ini saya buat lokasi biar Google itu mendeteksi atau mengindekskan bahwa artikel saya ini berada di wilayah Indonesia kayak gitu kan. Ya walaupun Google udah tahu dari IP atau dari lokasi kan, udah tahu, tapi kita mengingatkan lagi kayak gitulah menurut saya ya, biar lebih lengkap lagi kayak data dari artikel kita ini seperti itu. Kemudian untuk search description-nya ini saya buat pertama itu judul ya kan, terus kayak saya buat koma, kemudian koma ini saya lanjut dengan ini, paragraf pertama ini. Kalian juga bisa buat entah apa namanya, kata kunci kayak gitu ya, misalnya judul kan, kemudian kalian buat komponen basis data, koma, kalian buat sistem manajemen basis data, koma, kalian buat tujuan dan manfaat basis data, koma, kayak gitu. Tapi kalau saya nggak seperti itu ya teman-teman. Judul kemudian paragraf pertama, karena paragraf pertama udah saya rancang sebagai pengertian seperti itu ya, kayak ini. Secara umum menjelaskan pengertian basis data dapat ditinjau dari dua sisi pengertian. Nah seperti itu kan, saya kan menjelaskan nih, yang artinya paragraf pertama ini penting bagi saya. Paragraf pertamanya adalah penjelasan kayak gitu. Jadi saya buat titel, kemudian paragraf pertama kayak gitu teman-teman ya. Kemudian di option ini saya buat allow, kemudian di custom tag robot text maksud saya. Ini saya buat default teman-teman. Oke. Nah, kan ini udah artikel nih, udah jadi artikel kita, udah rapi, udah mau siap dipublish nih misalnya kan. Langkah terakhir yang saya buat itu adalah menginputkan atau indexing ke sini, ke Google Search Console ini teman-teman.
Misalnya ini teman-teman, misalnya link kita ini kita buat sini. Oke, nah saya buat kayak gini teman-teman. Nah ini kan udah ada di Google nih, karena udah pernah saya publish kayak gitu kan. Nah, jadi kalau belum pernah dipublish, dia akan minta indexing dulu. Caranya dengan request indexing. Kalau misalnya belum ada kan itu kan URL not is on Google kayak gitu. Dia jadi abu-abu, nggak hijau kayak gini. Terus kita mintakanlah request indexing kayak gitu teman-teman. Untuk pengalaman saya sendiri, kalau indexing URL ini ke Google, kalau .com ya, .com itu kayak .com bagi saya ya 2 menit paling lama teman-teman, 2 menit ya, 2 menit kalau pakai domain maksud saya ya, kalau pakai domain. Tapi kalau blogspot itu memang betul-betul lama teman-teman, seperti kayak butuh berjam-jam kayak gitulah. Jadi memang lebih menguntungkan kita kalau menggunakan domain dibandingkan yang gratisan ini memang. Walaupun blogspot itu atau blogger itu merupakan produk Google kayak gitu ya, tapi lebih maju, lebih cepat atau lebih mantap lah perkembangan dari si domain kayak gitu teman-teman. Jadi saya sarankan kalian usahakanlah pakai domain biar artikel kalian itu cepat terindeks gitu ya, saran saya. Tapi kalau misalnya kalian ahli SEO ya kan, blogspot pun udah bisa kalian buat jadi cepat gitu, bahkan mengalahkan para domain ya, baguslah, syukurlah gitu kan. Oke teman-teman, mungkin itu saja pengalaman saya dan pengetahuan sedikit saya dari cara membuat artikel ini ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman.